Psikologi marketing. Katanya sih ini adalah salah satu proven tactic. Bahkan faktanya nggak sedikit kan brand yang udah sering nerapin. Tapi apa iya trik ini masih work sampai sekarang? Gimana kalau gue bilang satu hal yang justru kontradiktif banget? Bakalan pada percaya nggak nih? Well, mau nggak mau sih lo harus percaya ya. Wash. Kenapa? Karena trik yang katanya works banget ini tuh udah bener-bener gak zaman dan cuma bakal bikin ilfeel customer aja. Selain itu, trik ini juga bisa bikin penjualan menurun sampai bikin image dan reputasi brand lo jadi jelek banget sih. Nah, di video ini gue bakal jelasin beragam alasan valid di balik pernyataan gue barusan. So, langsung aja tonton videonya sampai habis dan let's find out! Seperti yang kita tahu, scarcity marketing ini adalah salah satu trik psikologi marketing yang berlandaskan keyakinan kalau semakin terbatas sebuah produk atau semakin sedikit waktu yang dipunya buat dapetin sesuatu, maka orang-orang bakal cenderung pengen cepet-cepet beli. Dan lo tau nggak, saking provennya klaim terhadap trik ini ya, udah nggak kehitung sih ada berapa banyak brand di seluruh dunia yang ngimplementasiin prinsip scarcity ini. Tapi persoalannya, kira-kira konsumer sekarang itu masih segampang itu nggak sih percaya sama narasi-narasi scarcity kayak gini? Ya, udah enggak lah. Wash. Ada nih ya seorang expert yang neliti soal ini dan bilang kalau sekarang itu consumers cenderung udah pada skeptis gitu sama trik ini. Mereka tuh bakal nyari tahu dulu gitu, ini tuh klaim limited beneran apa klaim-klaiman doang. Kalau konsumen nyadar itu cuma taktik, ya mereka bakalan bodo amat sih. Wash. Ntar aja dia belinya, ntar juga ada lagi, ntar juga promonya diperpanjang lagi atau bahkan parahnya, ya malah jadi nggak beli sama sekali. Intinya, the disadvantage is clear. Bukannya malah ningkatin penjualan nih ya, tapi yang ada, kamu tuh malah kehilangan kesempatan buat bikin orang tertarik dan beli. Now, soal FOMO. Buat lo yang masih mikir kalau this trick will still give you a positive, significant result, you may want to hear this. Oke, gue bakal mulai penjelasan gue berdasarkan video ini. Jadi, video ini tuh berisi obrolan antara seorang marketing expert, Roger Dooley, sama seorang pakar sales dan customer experience, Matt Dixon. Di video ini, si Matt tuh bilang kalau consumer sekarang itu udah nggak suka sama FOMO lagi, tapi sukanya tuh FOMO alias the fear of messing up. It's not your inability to make them appreciate the FOMO, to dial up the FOMO. It's the FOMO. It's not the fear of missing out, it's their fear of messing up. Nah kan, maksudnya apa lagi tuh? Jadi gini, si Matt ini bilang FOMO ini tuh punya 3 aspek, yakni valuation problem, lack of information, dan outcome uncertainty. Jadi intinya tuh customer takut gitu, mereka salah beli barang dan ujung-ujungnya nanti mereka tuh ngerasa mess up. Nah, 3 aspek inilah yang menurut si Matt Dixon ini bakalan jauh lebih mengusik customers hari-hari ini, ketimbang sekedar ngerasa kayak takut ketinggalan tren atau takut kehabisan stok atau nanti promonya udah habis ya gitu-gitulah. Mereka tuh udah nggak takut itu lagi. Makanya kira-kira si FOMO effect ini bakalan masih works nggak sih? Coba komen deh pendapat kalian. Masih berhubungan sama perasaan takut nih ya, si fear mongering ini juga adalah salah satu trik yang lumayan mengerikan sih menurut gue. Kenapa? Karena promosinya tuh ya pakai nakut-nakutin, kalau lo nggak beli A, lo bakal ngerasain B. Ya terus kalau lo nggak mau ngerasain B, ya lo harus beli A. Nah kayak gitulah kira-kira. Umumnya trik ini tuh seringnya nongol di iklan apa? Yap, iklan asuransi. Kedengarannya sih bisa efektif-efektif aja ya. Lah, para orang tua aja kan suka tuh nakut-nakutin anaknya kalau nggak mau nurut ya kan pakai ngancem-ngancem. Tapi, again, orang-orang itu sekarang udah pada pinter. Coba deh gue kasih lo satu contoh nih ya. Sebutlah kita punya produk sunscreen. Kita iklanin deh tuh, pakai narasi nakutin yang bawa-bawa ancaman aging lah, ya cancer or anything. Nah, orang-orang kan pada beli tuh ya kan si sunscreen ini. Tapi kira-kira berapa lama mereka bakal bertahan pakai sunscreennya? Nah, iya bisa jadi bentar doang. Karena apa? Karena kalau mereka udah pelan-pelan lupa sama takutnya tadi, ya udah mereka bakal cenderung balik lagi tuh ke habit yang lama, nggak pakai sunscreen lagi.
Terus nih ya, FYI aja, iklan yang pakai fear mongering itu juga udah sering banget dinilai nggak etis. Kenapa? Karena penuh sama manipulasi dan juga terlalu mengeksploitasi emosi seseorang. Stop it. Get some help. It's like, brand apa sih lo kok kerjaannya nakut-nakutin orang doang? Ya gitulah kurang lebih. Nah, yang ini juga nih, seiring dengan makin nge-hype-nya industri KOL atau influencer marketing, hari gini bandwagon effect alias fenomena ikut-ikutan pun kayaknya udah jadi sesuatu yang common banget ya kan? Apalagi di konteks marketing gitu, bukan lagi cuma di ranah politik. Nah, coba deh, lo coba cerita ya, pernah nggak sih pakai jasa KOL atau influencers? Coba komen, gue yakin sih kayaknya pernah ya. Nah, tapi nih, masalahnya customer tuh lama-lama ya udah sadar gitu kayak, loh, itu kan influencersnya dibayar. Apa iya in their real life mereka tuh emang pakai produknya juga? Gitu. Sebetulnya sih ya, ada nih satu penelitian yang mengungkap kalau sebanyak 85% dari total 450 respondennya itu sepakat kalau social media influencers emang punya pengaruh besar terhadap purchase decision-nya mereka. Tapi di dalam penelitian yang sama juga ditekankan kalau authenticity plays a crucial role. Orang-orang tuh bakal lebih percaya sama influencers yang genuine dan konsisten. Nah, sebaliknya kalau nggak genuine, kayak semua brand tuh mereka sikat gitu ya buat di-endorse ya, orang-orang juga ilfeel dan hilang tuh kepercayaannya. Nah, kalaupun orang-orang akhirnya ke trigger gitu ya buat ikut-ikutan, mereka bisa aja nyesel ketika sadar kalau mereka tuh sebenarnya nggak butuh-butuh amat sama produknya. Atau ketika mereka ngeh nih, ya produknya tuh nggak sesuai ya sama apa yang diklaim dan dibilang sama si influencers ya, gitu-gitu deh. Nah, kalau case-nya kayak gini ya, si bandwagon effect alias si ikut-ikutan ini, ya cuma bakal jadi backfire aja sih. Nggak cuma bisa bikin kredibilitas si influencers menurun, tapi ini juga bisa mengancam reputasi brand kalian. Istilahnya nih ya sekarang win-win gitu, atau win-lose lah. Tapi nantinya ya lose-lose gitu, baik buat brand ataupun buat si customer-nya. Dari penjelasan gue barusan, gue cuma mau kasih paham kalau ingatlah, consumer behavior sekarang itu udah berubah. Gen Z aja nih ya, udah disebut-sebut sama BBC sebagai generasi dengan picky buying habits. By that means, Gen Z ini tuh nggak lagi ngejadiin harga atau promosi ina ini sebagai prioritas utama. Walau ya bakal tetap suka juga sih sama yang murah. Tapi mereka bakal ngutamain quality dan bakal benar-benar ngebacain review soal satu produk dari banyak sumber. Makanya udahlah stay relevant aja. Sebenarnya ya gue nggak bilang kalau semua trik psikologi marketing itu buruk sih. Soalnya masih ada juga yang bisa diterapin kayak scarcity marketing aja gitu. Banyak juga artikel-artikel terbaru yang menyebut kalau strategi ini masih merupakan salah satu powerful strategi untuk meningkatkan sales kita. Ya asalkan caranya tepat dan benar. Cuma kalau lo mau cari inspirasi cara lain, sini deh. Coba gue kasih tahu beberapa ya. Pertama, gue bakal mulai dengan ngenalin lo ke prinsip The Jolt Effect. Ini adalah strategi yang dicetusin sama Matt Dixon yang namanya udah sempet tuh gue mention tadi di awal-awal. Nah, di strategi ini, alih-alih fokus sama customer pain points, kita tuh justru mesti fokus sama persoalan apa sih yang bikin seseorang ragu buat ngebeli produk kita. Walau ini biasanya bakal lebih efektif diterapin langsung sama salesperson, marketers ya bisa aja kok ngebantu ngeyakinin potensial customer supaya mau keluar dari status quo-nya. Ya status mereka masih ragu gitu deh. Nah, misalnya dengan apa ya? Bikinlah campaign yang ngejawab atau nge-address keraguannya si consumers ini atau customers gitu. Nah, ngomong-ngomong, lo tertarik gak kalau gue bahas lebih dalam soal The Jolt Effect? Coba komen aja deh pendapatnya gimana. Kapan-kapan gue bahas. Oke, selain strategi Jolt, kalian juga bisa nerapin prinsip educating the benefits, not manipulate the fears. Istilahnya tuh education-based marketing. Walau katanya fear itu bisa jadi marketing tool yang efektif dan powerful ketika digunakan secara tepat,
Bagaimanapun edukasi itu bakal ngasih efek yang lebih positif buat consumers dan ya buat jangka panjang juga. Terus buat brand kita juga jadi lebih bagus. Nah, other alternatives lagi nih ya, lo juga bisa pertimbangin yang namanya empathy based marketing, positive messaging marketing, atau bahkan humor based marketing. Nah, ini semua tuh tentu jauh lebih positif lagi ketimbang ya pakai rasa takut doang atau ketimbang fear based marketing itu tadi. Terakhir nih, gue juga mau bilang kalau apapun strategi marketing yang akhirnya lo pilih, jangan lupa buat selalu megang beberapa prinsip ini. Be wise, be ethical, be honest, and be empathetic to your customers. Thus, you can build very loyal customers. Gimana menurut kalian? Udah ada yang mulai ngerasa minder pakai trik-trik psikologi marketing yang gak benar? Atau malah ada yang udah punya pengalaman buruk nih? Coba tulis di kolom komen ya. Dan sekian dulu penjelasan dari gue. Thank you for watching and see you in the next video. Bye!